Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang dekat dengan kita semua, yaitu favoritisme di tempat kerja. Pernah ngerasain nggak sih, ada seseorang yang selalu dapat pujian dan kesempatan padahal bukan karena dia yang paling kompeten? Pasti kita semua pernah ngalamin. Nah, mari kita bahas lebih dalam tentang bahaya favoritisme dan yang lebih penting lagi, cara menghadapinya. Bayangkan, kamu kerja keras banget, menghasilkan banyak hal, dan selalu tepat waktu. Tapi ada rekan kerja yang dekat dengan atasan, dia yang selalu dapat proyek menarik dan promosi. Kesal kan? Nah, itulah yang disebut favoritisme, dan ini lebih sering terjadi daripada yang kamu kira. Pertama kita bahas dulu apa sih dampak favoritisme di tempat kerja. Saat manajer pilih kasih, ini bisa bikin suasana kerja jadi nggak sehat. Karyawan lain mulai merasa nggak dihargai, demotivasi, bahkan kesal. Ini bukan cuma buruk buat semangat kerja, tapi juga bisa mempengaruhi produktivitas dan kekompakan tim. Soalnya, kalau kamu merasa kerja kerasmu nggak dihargai, buat apa berusaha lebih? Favoritisme bukan cuma bikin nggak puas, ini juga bisa bikin pengambilan keputusan jadi buruk. Saat pilihan didasarkan pada suka dan tidak suka pribadi, bukan pada kemampuan, artinya kamu nggak menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini bisa bikin kehilangan kesempatan dan pada akhirnya merugikan perusahaan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kamu seorang manajer, langkah pertama adalah menyadari bias yang kamu miliki. Kesadaran diri itu penting banget. Biasakan untuk mengevaluasi keputusan berdasarkan kriteria objektif. Gunakan metrik kinerja, ulasan rekan kerja, dan data terukur lainnya untuk memandu pilihanmu. Buat karyawan, memang agak sulit, tapi bukan berarti nggak ada harapan. Kalau kamu merasa diabaikan, dokumentasikan prestasimu. Simpan catatan tentang pekerjaan, proyek, dan umpan balik positif yang kamu terima. Ini memberi kamu bukti nyata untuk ditunjukkan saat evaluasi atau diskusi dengan manajermu. Juga jangan takut untuk berbicara secara terbuka dengan atasanmu. Lakukan secara profesional dan ungkapkan apa yang kamu rasakan. Terkadang manajer bahkan nggak sadar kalau mereka pilih kasih. Umpan balikmu bisa membuka mata mereka. Tips lainnya adalah membangun hubungan dengan rekan kerja di semua bagian. Jaringan di dalam perusahaan dapat membantumu mendapatkan sekutu dan pendukung yang dapat menjamin pekerjaanmu. Plus, jaringan internal yang kuat dapat memberikan dukungan dan peluang yang mungkin nggak kamu dapatkan. Terakhir, kalau kamu berada dalam posisi untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan, dorong proses yang transparan dan adil. Dukung praktik seperti ulasan buta untuk penugasan proyek atau promosi. Sistem ini membantu memastikan keputusan didasarkan pada kemampuan, bukan koneksi pribadi. Sebagai penutup, favoritisme adalah tantangan yang berat tapi umum di tempat kerja. Ini dapat mengikis semangat kerja, produktivitas, dan bahkan kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Tapi dengan kesadaran, dokumentasi prestasi, dan komunikasi terbuka, kita bisa melawan efek negatifnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan tulis komentar di bawah kalau kamu punya cerita atau tips tentang menghadapi favoritisme di tempat kerja. Sampai jumpa lagi, tetap semangat dan terus berjuang untuk yang terbaik.